Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, pada saat ini kita sedang mendapat informasi berita dari masyarakat. Saudara kita, sahabat kita, Mas Aldi Tahir, beliau ramai diperbincangkan bahwa beliau mengaku menjadi seorang ustadz seperti itu. Kalau kita kaji, kita lihat kejelasannya untuk keterangan atau legalitas seorang ustadz itu. Ustadz itu dari kata ustadz. Ustadz artinya adalah pendidik. Jadi dalam ajaran agama Islam, ustadz itu adalah ulama. Ustadz itu adalah artinya pendidik. Jadi mendidik. Seorang ustadz atau seorang mubaligh ini adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mendidik. Jadi mendidik itu bukan hanya dari sisi pelaksanaan dalam sisi mendidik atau mengajar, juga selaku pendidik itu harus dilengkapi dengan kriteria kepribadian seseorang. Jadi dia bukan hanya bisa ngomong saja, tetapi dilandasi dengan tingkah lakunya, aplikasi dalam kehidupannya sehari-hari, itu baru dikatakan ustadz. Kita berpedoman pada suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Ahzab. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah tersimpan suri teladan yang bagus pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita pedomannya di situ saja, berpedoman kepada suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi kita itu seorang suri teladan, beliau seorang pendidik, seorang tadi ya, mengajarkan ajaran agama Islam. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana sih dengan saudara kita ini mengaku seorang ustadz, sebenarnya kita tidak harus mengaku diri pribadi kita seorang ustadz. Yang melegalitaskan atau mengakui diri kita ustadz itu adalah publik gitu ya. Kalau kita sudah diakuin oleh publik, wah dia seorang ustadz, dan publik pun juga, masyarakat juga tidak sembarang juga menilai seseorang itu menjadi layak menjadi seorang ustadz, karena akan dilihat dari kemampuan pengetahuan agamanya. Kalau kita Islam ini yang jelas ya, dalam membaca Al-Quran tuh dia harus fasih ya, baca Al-Qurannya bagus, tajwidnya bagus, dilengkapi dengan tilawahnya, qiraah, seni baca Al-Quran bagus, terus pengetahuan dari fikih ya, syariah hukum Islam. Jadi, banyak dilengkapi dengan pengetahuan penguasaan di hadis, penguasaan di syariah hukum Islam, dan semua yang berlaku di dalam ajaran syariah Islam, hukum Islam itu, pengetahuan di Al-Quran itu. Jadi sebenarnya kita tidak harus mengaku-ngaku, wah saya seorang ustadz, saya seorang ustadz. Tidak usah. Publik akan tahu sendiri. Publik itulah yang akan melantik kita, mencetuskan bahwa kita seorang ustadz. Jadi tidak gampang untuk menjadi pengakuan seorang ustadz. Tidak bisa dengan tiba-tiba. Sudah barang tentu dong seorang ulama, seorang ustadz itu yang mereka mempunyai sudah diakui oleh publik seorang ustadz. Mereka kan dari kecil itu mondok, belajar agama. Jadi tidak serta-merta tahu-tahu jadi seorang ustadz, nggak bisa. Jadi menjadi seorang ustadz itu tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa tiba-tiba. Bahkan dari kecil, kita aja yang seorang qori ya, dari kecil sering audisi juara satu tingkat anak-anak, tingkat remaja, lomba baca Al-Quran MTQ tingkat remaja menang, tingkat dewasa, tingkat nasional. Dan perjuangan kita di dalam untuk meraih ya predikat bahwa kita itu menguasai ilmu agama tidak bisa ujuk-ujuk. Dari kecil memang kita belajar agama, belajar tajwid yang bagus, belajar fikih yang bagus, penguasaan hadis, membaca Al-Quran yang benar itu bagaimana. Bagaimana kita mau dibilang ustadz, kita membaca Al-Quran aja masih
tajwidnya berantakan, tajwidnya amburadul, tidak bisa. Jadi kita tidak harus mengaku, wah saya udah jadi ustadz, saya jadi ustadz. Yang mencetuskan jadi ustadz itu publik, masyarakat Indonesia ini, bahkan dunia. Dengan masyarakat itu juga nggak bodoh, masyarakat itu juga bisa memberikan kriteria dia seorang ustadz dengan perilakunya, dengan prestasinya yang ada di masyarakat itu, bahwa dia banyak memberikan pengajian di majelis taklim di mana-mana, banyak memberikan konsultasi orang yang tadi buta dalam ilmu agama, diberikan penerangan, diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Jadi seperti itu. Jadi berat untuk menjadi seorang ustadz itu, nggak gampang dan tidak bisa tiba-tiba. Bahkan dari lahir, dari kecil, dari TK, dari anak-anak sampai dia tumbuh berkembang matang dengan sendirinya, juga perjuangan untuk menimba ilmu agama itu nggak gampang, nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, mengenai tadi dia juga ada berita bahwa sahabat kita ini dia sholat memegang Al-Quran. Jadi begini, Imam Syafi'i itu ya, dalam bukunya beliau dan ajaran beliau, berdasarkan Imam Syafi'i itu tidak sah sholat itu kalau kita memegang sesuatu. Dan sebagian ulama itu mengatakan tidak sah kalau seseorang itu melakukan banyak gerakan, jadi akan batal pahala sholatnya itu. Apalagi memegang suatu benda, walaupun itu Al-Quran. Al-Quran itu kan suatu benda. Jangankan megang benda, kita bergerak satu kali aja udah berkurang, ya, melakukan gerakan yang bukan selayaknya gerakan sholat, di luar gerakan sholat, itu akan membatalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak sah. Imam Syafi'i sudah ada dasar hukumnya di dalam ajaran agama Islam. Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sah kalau kita banyak melakukan gerakan gitu. Jangankan melakukan gerakan sedikit garuk sana ini, apalagi itu megang suatu benda. Jadi logika saja. Jadi sebagian ulama yaitu mengatakan tidak akan sah sholat apabila melakukan gerakan yang seperti itu, apalagi megang suatu benda dalam sholat. Begitu juga apalagi Imam Syafi'i. Jadi masyarakat Indonesia tetap kita berpegang teguh kepada fikih, pada sunnah Rasul, kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam surat Al-Baqarah sudah jelas ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa tidak ada keraguan di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim itu sebagai petunjuk bagi umat manusia, bagi orang yang bertakwa begitu. Dan ingat prinsipnya di dalam hidup kita itu ataupun di dalam perilaku kita dalam sholat itu, lakukan saja yang masuk akal, yang sesuai dengan syar'i, sesuai ajaran agama kita. Khairul umuri awsatuha. Jadi segala urusan itu adalah yang pertengahan, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh aneh-aneh. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pertengahan, jadi yang masuk akal. Jadi sesuatu yang aneh, yang tidak masuk akal itu tidak akan sah di dalam ajaran agama kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.